Analisis dampak usaha. Pertama, pemangkasan tenaga kerja. Dikarenakan dengan adanya sistem pembayaran digital dan penerapan sistem self-service di supermarket, maka tidak diperlukan lagi tenaga kerja kasir. Lalu, limbah yang dihasilkan. Ya, walaupun limbah yang dihasilkan tidak sebanyak limbah kemasan plastik dari supermarket, namun setiap pabrik pasti akan menghasilkan limbah dari hasil produksi pabrik. Lalu ketiga, adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ya, karena masyarakat merasakan dampak kepraktisan dalam menggunakan produk MV dispenser dan masyarakat dimudahkan dalam melakukan aktivitas pembelian barang. Analisis risiko usaha, yaitu pertama, terjadi kerusakan pada sistem dispenser. Misal, ketika layar touchscreen mengalami gangguan atau error, ya seperti tidak mampu mengikuti perintah. Lalu ada lagi penjualan tidak mencapai target. Penjualan bisa saja tidak mencapai target ketika produk pertama kali diluncurkan, karena masyarakat perlu beradaptasi dalam menerima produk baru ini. Dan terakhir, bisnis akan membutuhkan investor. Ya pasti investor di sini memang beneran diperlukan karena untuk memproduksi suatu produk dibutuhkan modal yang banyak. Apalagi kalau kita dihadapi permintaan yang banyak. Sedangkan modal yang dimiliki terbatas, ya maka perusahaan jelas membutuhkan investor untuk mendapat pasokan dana. Antisipasi risiko usaha. Terdapat 3 poin. Pertama adalah dibutuhkan manajemen proses produksi. Di sini, kita harus mengatur sistem manajemen perusahaan dalam memproduksi suatu produk secara terjadwal dan sesuai dengan permintaan konsumen. Kedua, strategi pemasaran yang baik. Iya jelas, karena kita tuh harus utamakan value pada produk agar meningkatkan kesetiaan konsumen menggunakan produk tersebut. Lalu ketiga, kita harus mempekerjakan tenaga kerja yang handal dalam bidang teknologi, yaitu memberikan pelatihan kepada tenaga kerja secara rutin dan mengawasi cara kerjanya. Dan itu semua merupakan antisipasi risiko usaha. Kegiatan pemasaran dan promosi. MV Dispenser mempromosikan produknya dengan cara yang pertama, memberikan presentasi mengenai produk kepada berbagai perusahaan produsen besar. Yang kedua, membuka stand di berbagai pameran atau expo. Yang ketiga, membuat iklan produk MV Dispenser melalui situs web. Yang keempat, membagikan brosur ke target pasar. Dan yang terakhir adalah mempromosikan produk melalui media sosial, misalnya seperti WhatsApp, Facebook, Line, ataupun Instagram. Analisa persaingan. Pesaing dari produk MV Dispenser yaitu berbagai supermarket yang masih menggunakan kemasan plastik untuk membungkus produk ataupun bahan kebutuhan sehari-hari. Hal itu disebabkan karena belum tentu semua konsumen menyukai sistem baru dari proses pembelian dan pembayaran digital dari produk MV Dispenser, dan belum tentu juga semua produsen besar setuju untuk menerapkan sistem ini ke dalam perusahaannya. Dibutuhkan suatu kesadaran yang tinggi dan kemampuan beradaptasi terhadap sistem self-service dan kegigihan dalam mengembangkan sistem eco-friendly. Kontrol keuangan dalam produk MV Dispenser. Kami melakukan pencatatan secara mendetail di arus kas dan membuat laporan. Laporan harus bersifat transparansi untuk mencegah kesalahan pada perhitungan keuntungan laba. Kami percaya bahwa ini adalah dasar dalam perkembangan produk inovasi, dan setiap bulan kami akan merekap ulang kelemahannya untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan.